sini kalian bebas emprot-emprotan, bebas jual beli apem, serta kalian juga bebas beli apem di mana aja. Karena di negara ini semua bebas, tidak ada larangan, tidak ada aturan hukum tentang jual beli apem. Sehingga kalian bebas untuk menikmati buah pepaya, sampai bercocok tanam di mana aja tempat yang kalian suka. Sebelum lanjut, silahkan kalian like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kami semangat menyajikan video menarik lainnya buat kalian semua. Pastikan detak jantung kalian aman untuk menonton video ini. Kuatkan iman dan kuatkan mental untuk menerima kenyataan bahwa Anda tidak terlahir di negara yang kalian inginkan. Saya pastikan setelah menonton video ini, kalian pasti pengen pindah negara. Atau seandainya bisa terlahir kembali, pasti memilih agar bisa lahir di negara ini. Saking enaknya tinggal di sini. Inilah negara yang paling bebas di dunia. Negara yang menjadi impian sejuta umat, bahkan miliaran umat ingin berada di negara ini. Nama negara ini adalah New Zealand, atau kita kenal dengan sebutan bahasa Indonesia adalah Selandia Baru. Lalu apa saja yang membuat negara ini menjadi istimewa, sehingga disebut negara impian sejuta umat? Mari kita bahas sampai tuntas, sehingga kalian bisa mengetahui bagaimana kehidupan di negara yang paling bebas di dunia, dan akan membuat jutaan manusia pengen pindah ke negara ini. Negara Selandia Baru memiliki populasi penduduk sekitar 5.300.000 jiwa, sistem pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Kita akan bahas yang lebih eksklusif yang belum pernah kalian dengar, dari manapun tentang negara Selandia Baru. Di negara Selandia Baru yang merupakan negara maju. Jadi banyak yang bertanya, kenapa sih New Zealand itu dikatakan negara maju? Mata pencarian utamanya apa di sana? Mata pencarian utama di New Zealand itu adalah sektor peternakan. New Zealand terkenal sebagai penghasil susu dan daging berkualitas tinggi nomor 1 di dunia loh. Produk-produk yang dihasilkan dari peternakan mereka seperti susu segar, keju, mentega, madu, dan daging segar hampir 70% diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Selain itu, industri yang paling berkembang difokuskan juga pada pariwisata dan pertanian. Mempunyai banyak tempat wisata, pemandangan yang indah bagaikan surga, menjadikan New Zealand menjadi salah satu negara terindah di dunia yang membuat para turis dan wisatawan mancanegara berlomba-lomba datang ke sana. Dan juga produk-produk pertanian atau hortikultura di New Zealand sangat terkenal berkualitas tinggi sehingga banyak diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Produk-produk yang paling menonjol diantaranya adalah anggur, kiwi, kentang, dan apel. Dan New Zealand itu sangat berkomitmen pada praktik pertanian yang berkelanjutan dan penggunaan teknologi yang canggih dan modern. Pengelolaan sumber daya alam mereka dan perlindungan lingkungan yang bijaksana sangat mendukung keberlangsungan produksi pertanian, peternakan, dan pariwisata mereka dalam jangka panjang, guys. Nggak cuma itu aja, negara New Zealand kaya raya karena memiliki sumber daya alam dan mineral yang melimpah serta industri manufaktur yang menonjol seperti batu bara, perak, biji besi, batu kapur, dan emas. Jadi banyak hal ya, banyak sektor pendukung yang membuat negara New Zealand itu maju dan kaya, guys. Tentunya kenikmatan tiada tara yang kalian rasakan tak akan pernah sebanding dengan negara Konoha. Karena faktanya di negara Selandia Baru gaji kuli bangunan aja dibayar per jam dengan gaji sebesar Rp500.000. Karena sistem gaji yang dibayarkan di Selandia Baru, rata-rata dihitung per jam. Kalian hitung jika kuli bangunan bekerja selama 8 jam per hari, itu artinya akan mendapatkan gaji sebesar 4 juta per hari. Gila kan guys? Di Konoha keringat bercucuran selama 1 bulan penuh baru bisa mendapatkan 4 juta rupiah, sedangkan di Selandia Baru hanya dengan 1 hari bekerja. Wah, gimana kalau gaji guru di negara Selandia Baru kira-kira berapa ya? Nah, di negara Selandia Baru memiliki berapa level untuk gaji guru, untuk level atau tingkatan paling rendah gaji guru di negara Selandia Baru yang baru mengajar sebagai guru atau bekerja sebagai guru TK, atau tingkat dasar mereka diberi gaji sekitar 40 juta per bulan. Sedangkan gaji guru yang sudah berpengalaman akan semakin besar, jadi sesuai kualifikasi guru dan juga berdasarkan lamanya pengalaman menjadi guru, sehingga gaji guru tertinggi di negara Selandia Baru bisa mencapai 70 juta rupiah per bulan. Jangan kalian samakan dengan gaji guru honorer di Konoha. Gaji sebulan guru honorer hanya bisa buat makan sehari. Kalau yang ASN mungkin bisa juga 40 juta, tapi kalian perlu waktu setahun tanpa makan dan minum.
Selandia Baru merupakan negara yang paling bebas dari korupsi, sehingga menjadikannya negara makmur, baik dari infrastruktur, gaji pemerintahan, sistem layanan publik terbaik, keamanan terbaik karena negara Selandia Baru merupakan salah satu negara tingkat kejahatan terendah di dunia. Laporan darurat kepada polisi cepat ditangani, walaupun pengaduan dilakukan secara online, begitu kalian melapor kurang dari 5 menit, polisi akan datang ke tempat Anda. Nah, di Selandia Baru kalian bebas mau ngapain sama pasangan kalian ketika sudah berusia 16 tahun, mau kalian pacaran, atau sekedar teman mau emprot-emprotan, bahkan pasangan LGBT baik gay maupun lesbian, ketika sudah 16 tahun ke atas maka bebas untuk bercinta tanpa ada larangan dari pemerintahnya. Tapi aturan hukum untuk boleh menikah di negara Selandia Baru adalah 18 tahun ke atas. Walaupun punya aturan menikah dengan usia 18 tahun, negara tetap memperbolehkan menikah jika pasangan kurang dari 18 tahun, dengan persetujuan dari orang tua yang ingin menikah. Di negara Selandia Baru, bebas untuk berjualan atau membeli kue apem, artinya di negara Selandia Baru, bebas prostitusi. Negaranya melegalkan prostitusi, wanita bebas menjadi penjual apem, dan pria bebas membeli apem di negara ini. Nah, walaupun bebas seks saat usia 16 tahun, tapi ketika wanita mau jualan apem, si wanita harus sudah berusia 18 tahun ke atas, baru boleh berjualan kue apemnya. Nah, ini hal penting yang perlu kalian ketahui, bahwa wanita di negara Selandia Baru dikenal dengan wanita yang paling tidak setia sedunia. Waduh, gawat juga, ini guys ya. Jadi wanita di Selandia Baru tidak kenal namanya setia. Mereka lebih senang bergonta-ganti pasangan. Wanita di negara Selandia Baru mencari pria yang mereka sukai di mana aja secara random, ketemu di bar atau klub malam, kafe, pesta dan tempat lainnya, lalu melakukan emprot-emprotan. Tapi pada umumnya kehidupan pria maupun wanita lebih senang hidup tanpa ikatan atau pacaran. Mereka lebih suka memiliki hubungan dengan beberapa orang selama bertahun-tahun tanpa ikatan. Tapi melakukan hubungan seksual secara bebas dengan pasangan itu. Jika ada yang cocok dari hubungan tanpa ikatan tersebut, barulah mereka memutuskan untuk menikah. Di negara Selandia Baru memiliki budaya aneh. Walaupun wanita yang sudah menikah ketika suaminya bepergian jauh, bahkan lama tak pulang ke rumah, wanita itu akan mencarikan ayah sementara untuk menggantikan suaminya. Saking bebasnya wanita di negara Selandia Baru, yang belum menikah rata-rata menjalin hubungan tanpa ikatan sebanyak 15 pria dalam satu waktu. Dari data yang ada, setiap wanita di negara Selandia Baru belum menikah sudah berhubungan dengan pria. Paling sedikitnya 40 pria, enak aja atau enak banget nih hidup di sini. Wajar jika negara Selandia Baru disebut negara impian semua orang dan disebut negara surga dunia, sejuta umat.